Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to channel bersama saya Apoteker Yudi. Terima kasih saya ucapkan atas kesetiaannya yang tetap mantengin channel ini dan semoga kita selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi yang belum berakhir. Dan harapannya semoga pandemi ini segera berakhir ya. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas tentang peralatan laboratorium kimia farmasi. Tanpa mukadimah yang panjang lebar, langsung saja kita bahas materinya ya teman-teman. Secara umum, peralatan yang digunakan di laboratorium kimia farmasi dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu peralatan gelas, peralatan non-gelas, dan peralatan ukur. Namun yang akan dibahas di pertemuan kali ini yaitu peralatan gelas, sedangkan untuk peralatan non-gelas dan peralatan ukur akan dibahas di video berikutnya. Peralatan gelas. Peralatan gelas ini memiliki sifat tembus cahaya atau tembus pandang, kaku, tidak mudah bereaksi dengan bahan kimia, mempunyai titik didih yang tinggi, dan tahan terhadap perubahan suhu secara mendadak. Berikutnya, jenis dan fungsi peralatan gelas. Yang pertama, adaptor. Adaptor ini sering juga disebut dengan nama longan. Terbuat dari gelas dengan bentuk yang melengkung yang fungsinya untuk menyambungkan pada pipa pendingin atau kondensor pada alat destilasi. Dapat dilihat pada gambar, untuk ujungnya yang besar disambungkan dengan pipa pendingin pada alat destilasi, sedangkan ujungnya yang kecil dimasukkan ke dalam wadah penampung hasil destilasi. Yang kedua, biuret. Biuret merupakan peralatan gelas yang berbentuk silinder memanjang, yang mana terdapat skala-skala pada bagian luar biuret dan keran pada bagian bawah. Adapun untuk keran pada biuret dapat terbuat dari kaca atau teflon. Untuk penggunaan biuret dengan keran teflon tidak perlu diberi pelumas, sedangkan biuret dengan keran kaca penggunaannya diolesi tipis dengan paslin. Adapun fungsi dari biuret yaitu untuk mengalirkan larutan standar pada saat melakukan titrasi, yang mana volume yang ditambahkan harus diketahui atau dicatat. Biuret digunakan untuk analisa kuantitatif. Untuk penggunaan biuret, pastikan biuret dalam keadaan bersih sebelum digunakan dan diisi terlebih dahulu dengan larutan yang akan digunakan hingga penuh. Kemudian larutan dikeluarkan melalui keran bagian bawah sampai terisi seluruhnya dan pastikan tidak ada gelembung udara pada biuret. Untuk pembacaan skala pada biuret tergantung jenis larutan yang digunakan. Jika larutan berwarna bening atau tidak gelap, maka bagian bawah meniskus yang dibaca. Sedangkan apabila larutan yang berwarna gelap, maka dibaca bagian atas meniskus. Nah, biuret ini memiliki kapasitas yang bermacam-macam. Ada yang 10 mili, 25, 50, dan ada yang 100 mili. Yang ketiga, botol preaksi. Botol preaksi ini dibuat dengan dua bentuk ukuran, yaitu mulut lebar dan mulut sempit. Untuk bahan yang sering digunakan pada saat praktikum, itu biasanya menggunakan botol preaksi yang bermulut lebar. Sedangkan botol preaksi yang bermulut sempit biasanya digunakan sebagai tempat preaksi cadangan yang disimpan di dalam lemari. Yang keempat, botol cuci. Nah, botol cuci ini digunakan apabila diperlukan aliran air suling yang kecil dan terarah, seperti membilas dinding dalam bejana kaca untuk menjamin tidak adanya tetesan larutan sampel yang hilang. Yang kelima, botol timbang. Botol timbang ini bentuknya transparan dan ada dua jenis. Ada yang tinggi dan ada yang lebar, yang mana keduanya memiliki penutup gelas. Nah, fungsinya yaitu untuk menimbang zat cair dalam jumlah tertentu sesuai yang diinginkan. Yang keenam, botol tetes. Nah, botol tetes digunakan untuk menyimpan larutan indikator yang digunakan pada analisa kuantitatif, titrimetri ataupun volumetri. Nah, botol tetes ini dilengkapi dengan pipet tetes dan penutup yang terbuat dari polietilen. Yang ketujuh, corong dan kertas saring.
Corong dan kertas saring fungsinya untuk menyaring endapan yang terdapat dalam larutan. Yang kedelapan, corong pemisah. Corong pemisah digunakan untuk memisahkan dua lapisan cairan. Biasanya corong pemisah ini dipakai pada proses ekstraksi. Yang kesembilan, desikator. Desikator digunakan untuk mengeringkan bahan kimia menggunakan zat higroskopis. Misalnya kalsium klorida anhidrat, gel silika, alumina aktif, dan kalsium sulfat. Yang ke-10, Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer ini digunakan untuk meletakkan larutan yang akan dititrasi pada saat analisa kuantitatif. 11. Gelas arloji. Gelas arloji digunakan untuk menimbang bahan kimia yang berwujud padat atau kristal. Yang ke-12, gelas beker. Gelas beker digunakan sebagai tempat larutan untuk memanaskan larutan, menguapkan pelarut, pemekatan, dan melarutkan zat-zat sebelum diencerkan ke dalam labu takar. 13. Labu takar. Labu takar ini digunakan untuk pengenceran larutan sampai dengan volume tertentu, sebagaimana tertera pada labu takar. Yang ke-14, gelas ukur. Nah, gelas ukur digunakan untuk mengukur dengan volume tertentu yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi. Kemudian, pipet volume. Pipet volume ini digunakan untuk mengambil cairan sesuai volume yang diinginkan secara tepat. Dan berikutnya, pipet ukur. Pipet ukur digunakan untuk mengukur volume cairan dengan tepat. Kemudian filler. Filler digunakan untuk membantu mengambil cairan menggunakan pipet ukur dan pipet volume. Dan yang ke-18, pipet tetes. Pipet tetes digunakan untuk mengambil dan menambahkan larutan atau zat cair tetes demi tetes. Kemudian batang pengaduk. Batang pengaduk digunakan untuk pengadukan pada larutan yang biasanya terdapat pada beker gelas. Dan peralatan gelas yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tabung reaksi. Nah, tabung reaksi ini digunakan untuk mereaksikan larutan atau cairan, baik dengan cara biasa ataupun dengan cara pemanasan. Demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan untuk kelas 11 FKK ada tugas ya. Tugasnya salinlah di buku jurnal praktikum kimia farmasi gambar dan nama serta kegunaan dari peralatan gelas di laboratorium kimia dengan format dapat dilihat pada gambar. Sampai jumpa di video berikutnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.